Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Febrianti, NPM 1913034056. Di sini akan membacakan buku Ekologi Hewan yang dibuat oleh Saroyo Sumarto dan Roni Koneri. Bab 1 tentang konsep dasar ekologi hewan. Hewan, sebagaimana makhluk hidup lainnya, menempati lokasi bersama dengan makhluk hidup lainnya dan makhluk tak hidup yang bersama-sama membentuk lingkungan hidup hewan. Antara makhluk hidup dan lingkungannya saling berinteraksi satu sama lain dalam suatu sistem yang kompleks. Sistem yang terbentuk karena interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem, sedangkan ilmu yang mempelajari ekosistem disebut ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu okios yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu atau studi tentang suatu. Dengan demikian, ekologi didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang hubungan makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya. Ekosistem sebagaimana disebutkan di depan merupakan suatu jaringan komunitas atau hubungan jejaring antara individu yang menyusun satu kesatuan yang terorganisasi secara mandiri dan terdapat pola-pola dan proses-proses yang berjenjang secara kompleks. Ekosistem tersusun atas dua macam komponen, yaitu komponen makhluk hidup atau biotik dan komponen makhluk tak hidup atau abiotik. Komponen abiotik terdiri dari komponen benda mati seperti batu, udara, sinar matahari, dan air, serta komponen kimia fisik serta gravitasi, suhu, curah hujan, dan salinitas. Ekosistem menyediakan berbagai sumber daya untuk kelangsungan hidup organisme di dalamnya yang biasanya dikenal juga sebagai biodiversitas atau keragaman hayati. Biodiversitas yaitu konsep tentang variabilitas makhluk hidup dari berbagai sumber, dengan tingkatan dari gen, spesies, dan ekosistem. Makhluk hidup dalam ekosistem membentuk hierarki dari yang terkecil, yaitu individu, populasi, sampai dengan komunitas. Individu ialah satu kesatuan makhluk hidup yang terdiri dari satu organisme, misalnya seekor gajah, nyamuk, pohon kelapa, dan sebagainya. Individu-individu yang sejenis menyusun satu kesatuan disebut populasi. Beberapa populasi membentuk satu kesatuan disebut komunitas. Ekologi ialah subdisiplin dari biologi atau ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Kata ekologi atau oekologia diciptakan pada tahun 1866 oleh ilmuwan Jerman Ernst Haeckel pada tahun 1834 sampai 1919. Ekologi tidak sinonim dengan lingkungan, paham lingkungan, sejarah alam, atau ilmu lingkungan. Ekologi sangat berkaitan dekat dengan fisiologi, evolusi, genetika, dan perilaku. Pemahaman tentang bagaimana keragaman hayati mempengaruhi fungsi ekologis merupakan bidang fokus yang penting dalam suatu ekologi. Ekosistem mempertahankan setiap fungsi penyokongan hidup di planet bumi ini, yang mencakup pengaturan iklim, penyaringan air, pembentukan tanah, pangan, serat, obat-obatan, dan lainnya. Ekologi berupaya menjelaskan berbagai pertanyaan di bawah ini: proses hidup dan adaptasi, yang kedua distribusi dan kelimpahan organisme, yang ketiga pergerakan atau perpindahan materi dan energi melalui komunitas hidup, keempat perkembangan suksesif ekosistem, dan yang kelima kelimpahan dan distribusi biodiversitas dalam konteks lingkungan. Ekologi hewan merupakan cabang ekologi dengan fokus kajian pada hewan, sehingga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan interaksi antara hewan dengan lingkungannya. Studi tentang distribusi hewan pada mulai abad ke-19, tetapi secara formal perkembangan ekologi hewan baru dimulai pada tahun 1920-an. Ahli zoologi Inggris Charles Elton yang menekankan pada studi populasi di alam liar barangkali merupakan sosok yang paling berpengaruh. Elton bekerja lebih sering dengan hewan yang bernilai komersial, menyusun jumlah konsep terminologi ahli alam yang meliputi relung ekologi atau niche, latar makanan, piramida jumlah. Beberapa aliran seperti Elton memiliki fokus pada studi empiris interaksi antara predator mangsa, sementara aliran lainnya terfokus pada organisme komunitas, pola distribusi, dan kelimpahan. Walaupun beberapa aliran yang pada awalnya bekerja pada bidang ekologi hewan, terutama di Amerika Serikat, berusaha menyusun model untuk ekologi tumbuhan, dan mulai tahun 1930-an ekologi hewan muncul sebagai bidang kajian yang terpisah. Usaha yang efektif untuk mengintegrasikan dalam perspektif ekologi muncul dari biologi akuatik. Contohnya ditunjukkan oleh karya Mobius pada akhir abad ke-19.
Konsep tentang biosenosis, suatu komunitas terintegrasi yang mencakup seluruh bentuk hidup yang saling berasosiasi dengan menempati suatu habitat atau suatu lingkungan dengan kondisi tertentu, telah diadopsi secara luas oleh ahli ekologi Jerman dan Rusia pada tahun 1920-an dan 1930-an. Satu perspektif integrasi juga muncul pada ilmu tanah, sebagaimana Sergei Vinogradovsky yang bekerja pada bidang mikrobiologi tanah dan juga pada studi tentang siklus geokimia seperti yang dilakukan oleh para ahli geokimia Rusia Vladimir Fernandesky yang mengenalkan konsep biosfer pada tahun 1914. Konsep integrasi yang paling luas dan memiliki peran sentral yang memadukan keseluruhan konsep dalam ilmu ekologi ialah konsep ekosistem yang dikembangkan oleh ahli botani Inggris Arthur G. Tansley pada tahun 1935 yang pada awalnya digunakan secara efektif dalam bidang akuatik. Tansley adalah ahli ekologi tumbuhan ternama pendiri British Ecology Society pada tahun 1913. Pionir peneliti pada survei vegetasi, pengkritik ide Clements tentang komunitas klimaks, seorang ahli konservasi, dan murid dari Sigmund Freud, yaitu Tansley menunjukkan pengalamannya pada permasalahan dalam mengidentifikasi unit ekologis ideal dalam penelitian. Perang Dunia II telah membuktikan dalam perkembangan ilmu ekologi ini, walaupun pada awalnya ilmu ini berkutat pada klasifikasi dan struktur komunitas, dinamika populasi, pola-pola distribusi yang berlanjut sampai tahun-tahun setelah selesainya perang, metodologi baru, praktik-praktik, dan skema konseptual. Ekologi sebagai ilmu dan profesi tumbuh dengan ukuran, status, dan organisasi seperti sekarang ini. Penelitian ekosistem segera meluas. Hal ini juga berkembang pada kelompok-kelompok kecil pengikut Tansley pada Nature Conservancy di Inggris. Hal ini menjadi titik penting dalam perkembangan ilmu ekologi modern yang diturunkan atau diwariskan melalui beberapa generasi, terutama mahasiswa seluruh dunia. Walaupun demikian, sintesis sebelum perang seperti teori seleksi alam Darwin dan teori genetika Mendel dikembangkan secara bertahap setelah perang menghasilkan pandangan yang memperkuat ekologi populasi dan komunitas menurut perspektif Darwin. Pasca perang juga melahirkan konsep ekologi kuantitatif, teknik matematis dikembangkan di Amerika Serikat, Eropa, dan Uni Soviet selama periode di antara perang yang berkaitan dengan teknik-teknik yang lahir dari perang yang meliputi sistem informasi dan sibernetika yang menghasilkan perkembangan ke arah permodelan sistematis dan simulasi perkembangan untuk populasi, komunitas, dan ekosistem. Kesimpulan dapat kita ambil pada bab 1 yaitu adalah ekologi hewan adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya, di mana terdapat 3 ekosistem yaitu individu, populasi, dan komunitas. Kata ekologi juga pertama kali diciptakan pada tahun 1866 oleh ilmuwan Jerman bernama Ernst Haeckel pada tahun 1834 sampai 1919. Bab 2. Hewan dan lingkungannya. Dalam sistem klasifikasi, hewan memiliki karakteristik yang meliputi organisme multiseluler atau tubuhnya tersusun atas banyak sel, heterotrof atau tidak mampu mensintesis makanan sendiri, diploid atau kromosom terdiri atas 2 sel, dan sel tubuhnya bersifat eukariotik atau inti sel diselubungi oleh membran atau salut inti. Dalam sistem klasifikasi 5 kerajaan, Kingdom Regnum oleh Robert H. Whittaker, hewan dimasukkan ke dalam Regnum Animalia yang meliputi Phylum Porifera atau Hemipteri, Cnidaria, hewan berongga, Platyhelminthes, cacing pipih, Nematoda, cacing gilik, Annelida, cacing gelang, Mollusca, hewan lunak, Echinodermata, hewan berkulit duri, Arthropoda, hewan beruas, dan Chordata, hewan dengan sumbu tubuh. Semua hewan adalah multiseluler dalam arti tubuhnya tersusun atas banyak sel. Dalam tubuh hewan, sel terorganisasi secara kompleks membentuk suatu struktur dan fungsi tertentu yang disebut jaringan. Misalnya jaringan epitel, jaringan darah, jaringan saraf, jaringan tulang, jaringan otot, dan jaringan konektif. Semua sel hewan bersifat eukariotik dalam arti inti sel diselubungi membran atau salut inti dan selnya tersusun atas organel-organel yang kompleks. Ciri ini membedakan dengan organisme bersel satu yang masuk dalam Regnum Monera. Sel hewan tersusun atas berbagai organisme sel, antara lain aparat Golgi, mitokondria, ribosom, retikulum, endoplasma, lisosom, dan sentrosom. DNA sel eukariotik berbentuk linear dan terorganisasi menjadi kromosom.
Walaupun hewan adalah eukaryota, tetapi tidak semua eukaryota adalah hewan. Eukaryota yang bukan hewan ialah tumbuhan, fungi, dan protista. Sebagian besar hewan berproduksi secara seksual dan lainnya dapat berproduksi secara aseksual. Reproduksi adalah proses suatu organisme menghasilkan keturunan baru. Proses seksual meliputi kombinasi materi genetik dari dua individu berjenis kelamin berbeda, yaitu jantan dan betina, atau pada beberapa hewan dihasilkan oleh satu individu saja, atau hermaprodit. Beberapa jenis hewan juga berproduksi secara aseksual, misalnya pembentukan tunas yang kemudian lepas dari tubuh untuk membentuk individu baru pada karang dan pembelahan tubuh pada planarium. Sebagian besar hewan memiliki kemampuan untuk berpindah tempat atau motil, walaupun beberapa bersifat sesilis atau menempel pada dasar perairan seperti misalnya karang, spons, annelida, dan lain-lainnya. Hewan berpindah dengan menggunakan beberapa cara, misalnya kuda dengan berjalan atau berlari, burung dengan terbang, ikan dengan berenang, dan siput dengan merangkak, dan ular dengan merayap. Sebagian besar sel tubuh hewan bersifat diploid, yaitu terdapat dua set atau perangkat materi genetik dalam inti selnya. Pada sel-sel reproduksi hewan, yaitu sel gamet, hanya memiliki satu set materi genetik saja sehingga bersifat haploid. Semua hewan bersifat heterof, dalam arti tidak mampu untuk menyusun makanan sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya akan nutrisi mereka harus makan organisme lainnya. Hewan mendapatkan karbon melalui proses mencerna organisme lain yang kemudian diserap dalam bentuk senyawa sederhana untuk digunakan dalam berbagai proses dalam tubuhnya, termasuk energi untuk berbagai aktivitas hewan. Sifat seperti ini disebut heterotrof. Yang pertama, konsep habitat dan niche relong habitat. Habitat atau tempat tinggal makhluk hidup merupakan unit geografi yang secara efektif mendukung keberlangsungan hidup dan reproduksi suatu spesies atau individu suatu spesies. Di dalam habitat tersebut, makhluk hidup lainnya serta faktor-faktor abiotik yang satu dengan lainnya saling berinteraksi secara kompleks. Organisme lainnya lain individu lain dari spesies yang sama atau populasi lainnya yang bisa terdiri dari virus, bakteri, jamur, protozoa, dan hewan lainnya. Terdapat istilah lainnya yaitu mikrohabitat yang sering digunakan untuk mendeskripsikan area geografis yang lebih kecil atau keperluan dalam skala kecil oleh organisme atau populasi. Mikrohabitat sering juga diartikan sebagai habitat yang lebih kecil atau bagian dari habitat besar. Sebagai contoh, pohon tumbang di hutan dapat menyediakan mikrohabitat bagi serangga yang tidak ditemukan di habitat hutan lainnya di luar pohon yang tumbang tersebut. Lebih jauh, istilah habitat juga digunakan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan lingkungan makhluk hidup, antara lain seleksi habitat, ketersediaan habitat, kerusakan habitat, fragmentasi habitat. Yang kedua yaitu adaptasi dan faktor pembatas. Setiap hewan akan menunjukkan strategi adaptasinya yang merupakan faktor penting bagi kelangsungan hidup mereka. Lingkungan berperan sebagai kekuatan untuk menyeleksi bagi populasi yang hidup di dalamnya. Hanya populasi yang mampu beradaptasi, baik adaptasi morfologi, fisiologi, atau perilaku, akan lestari. Sedangkan yang tidak mampu beradaptasi harus pindah ke lingkungan yang sesuai dengan kebutuhannya, atau jika tidak pindah mereka akan mati. Faktor-faktor lingkungan yang membatasi hidup organisme selanjutnya disebut sebagai faktor pembatas, seperti suhu lingkungan, kadar garam, kelembapan, dan sebagainya. Berdasarkan pengaruhnya terhadap kehidupan organisme, faktor pembatas memiliki rentang nilai minimum, nilai maksimum, dan rentang optimum. Respon pertama kali organisme terhadap perubahan lingkungan ialah ekofisiologi dan bisa sangat berbeda pada setiap jenis organisme. Pada hewan berdarah dingin, penurunan atau peningkatan suhu udara akan diikuti dengan penurunan atau peningkatan laju metabolisme tubuhnya. Kendake pada tahun 1969 mengklasifikasi respon menjadi 5 macam, yaitu semu atau masking, letal atau letal, berarah, pengontrolan, dan diffusion. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, semua organisme hidup pada rentang faktor-faktor lingkungan sehingga faktor tersebut merupakan pembatas bagi kehidupan organisme. Satu organisme hanya dapat hidup pada kisaran suhu yang sempit, misalnya sementara organisme lainnya dapat hidup pada kisaran suhu yang lebih lebar. Di luar kisaran suhu tertentu, suatu organisme tidak dapat hidup atau hidup dengan fungsi tubuh yang tidak optimal. Spesies yang
memiliki toleransi sempit untuk suatu faktor pembatas disebut spesies steno, sedangkan yang memiliki toleransi yang lebar disebut spesies ueri. Spesies steno sering digunakan sebagai spesies indikator atau spesies penunjuk untuk kepentingan tertentu, misalnya terdapatnya polutan tertentu dalam perairan atau mutu suatu lingkungan perairan. Contoh faktor lingkungan yaitu suhu dan hubungannya dengan kisaran toleransi organisme diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Yang ketiga yaitu sumber daya bagi kehidupan hewan. Dalam konsep ekologi, kita mengenal istilah habitat, yaitu tempat tinggal makhluk hidup, area yang mendukung suatu organisme untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Sumber daya yang sangat penting bagi organisme hewan yang disediakan oleh habitatnya antara lain makanan, oksigen, tempat, dan air. Yang pertama yaitu makanan. Hewan memerlukan energi untuk mendukung seluruh proses metabolisme tubuh maupun aktivitasnya seperti berpindah, mencari makan, pencernaan, mempertahankan suhu badan, reproduksi, pertumbuhan, dan kerja lainnya. Berdasarkan proporsi jenis makannya, hewan diklasifikasikan menjadi beberapa tipe, yaitu herbivora, yaitu makan hampir seluruh tumbuhan, lalu karnivora yang makan hewan lainnya atau daging. Yang ketiga itu omnivora, hewan pemakan segalanya, dan scavenger, hewan yang memakan bangkai seperti burung pemakan bangkai atau biawak. Berdasarkan keragaman jenis makanannya juga dikelompokkan menjadi generalis jika jenis makanannya sangat beragam dan spesialis jika jenis makanannya sedikit. Hewan memiliki adaptasi fisiologis dan perilaku menurut ketersediaan makanannya. Jika makanan cukup, laju metabolisme tubuh dan aktivitas hewan akan berada pada level normal, sementara jika sumber makanan kurang, laju metabolisme dan laju aktivitas harian dapat ditekan. Satu komponen lingkungan hewan, misalnya nutrien yang kesediaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat sehingga batasi kemampuan organisme untuk bereproduksi, biasa disebut sebagai faktor pembatas. Yang kedua yaitu oksigen. Oksigen digunakan oleh organisme untuk proses pernapasan yang menghasilkan energi untuk aktivitas organisme maupun pertahankan faal tubuh. Walaupun ada organisme yang tidak memerlukan oksigen dalam hidupnya, pada umumnya organisme bersifat aerobik atau memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Termasuk hewan, kadar oksigen atmosfer pada setiap tempat bisa berbeda. Misalnya daratan tinggi lebih rendah kadar oksigen atmosfernya dibandingkan dengan daratan rendah. Yang ketiga yaitu tempat. Tempat merupakan sumber daya yang sangat penting bagi hewan sebagai lokasi untuk membangun sarang, istirahat, mencari makan, berbiak, dan aktivitas harian lainnya. Hewan memiliki lokasi untuk beraktivitas harian dengan beberapa karakteristik. Faktor keamanan dan daya dukung untuk tujuan hewan beraktivitas merupakan pertimbangan penting dalam pemilihan lokasi. Aktivitas hewan meliputi mencari makan, atau foraging, makan atau feeding, istirahat, resting, dan berpindah tempat, dan sosial. Keseluruhan aktivitas tersebut dilakukan pada lokasi yang dipilih dengan pertimbangan tertentu. Teori mencari makan optimal pertama kali dirumuskan oleh R.H. MacArthur dan E.R. Bianca pada tahun 1966 yang menyatakan bahwa seleksi alam mendukung hewan yang mampu menerapkan strategi perilaku untuk memaksimalkan energi yang dikeluarkan per unit waktu untuk mendapatkan makanan. Waktu tersebut mencakup waktu untuk mencari mangsa dan untuk menangkap mangsa. Yang keempat yaitu air. Organisme termasuk hewan tidak mungkin terlepas dari air. Air merupakan komponen terbesar, sekitar 95% sel tubuh. Bagi hewan akuatik, air merupakan lingkungannya, sehingga daratan merupakan barrier atau penghalang fisiologis, ekologis, dan fisik. Yang keempat yaitu adaptasi hewan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hewan akan beradaptasi terhadap perubahan faktor lingkungannya dengan cara memodifikasi morfologi, fisiologi tubuhnya maupun perilakunya. Terdapat 3 macam adaptasi, yaitu yang pertama adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian diri hewan terhadap perubahan faktor lingkungan dengan cara memodifikasi struktur dan bentuk atau bahkan warna bagian tubuh luar dan bagian dalam. Contoh adaptasi morfologi itu seperti modifikasi alat gerak, modifikasi bentuk dan ukuran paruh burung, modifikasi struktur organ pencernaan makanan, dan bentuk gigi. Ada struktur kaki pada burung, corak warna kulit, dan
adaptasi morfologi terhadap kehidupan di air secara baik ditunjukkan oleh bentuk tubuh ikan. Lalu ada kehidupannya yang di gurun yang panas dan kering, beruang kutub yang memiliki warna kulit, rambut, dan bulunya yang putih, bulut dan sidap memiliki bentuk tubuh yang gilik dan sisik yang sangat halus, dan ular kepala dua memiliki morfologi ekor yang mirip dengan kepalanya. Lalu yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi ini dilakukan sebagai respons segera terhadap perubahan faktor lingkungan. Modifikasi ini juga lebih cepat dilakukan dibandingkan dengan adaptasi morfologi. Beberapa contohnya itu perubahan kadar sel darah merah karena perubahan ketinggian tempat. Lalu ada secara fisiologis hewan ruminasia memodifikasi bentuk lambungnya menjadi lambung kompleks. Lalu yang ketiga itu hewan-hewan pengisap darah seperti lintah. Yang keempat pada primata dengan sistem sosial satu jantan, misalnya pada langur. Lalu yang kelima itu ikan mutiara yang hidup di perairan gelap. Lalu yang ketiga yaitu adalah adaptasi perilaku. Bentuk adaptasi ini yaitu adaptasi yang dapat dilakukan hewan secara segera jauh lebih cepat daripada fisiologi dan morfologi. Adaptasi ini juga merupakan respon yang pertama kali ditunjukkan oleh hewan sebagai respon terhadap perubahan faktor lingkungan. Contohnya itu monyet Jepang memiliki perilaku yang unik. Lalu ada Hamadryas babon di Ethiopia yang hidup di savana dengan sedikit pohon, akan tidur di lereng-lereng batu yang curam untuk menghindari predator pada malam hari. Lalu ada monyet hitam Sulawesi lebih sering tidur di ujung-ujung dahan dengan alasan agar mudah bangun jika ada predator. Lalu ada monyet ekor panjang daerah pusuk Lombok lebih sering berkumpul di pinggir jalan untuk mendapatkan makanan dari pengguna jalan. Lalu kesimpulan pada bab 2 ini yaitu semua hewan harus beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya seperti darat, air maupun darat. Terdapat pula macam-macam adaptasi yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan perilaku. Makanan cukup pula merupakan salah satu faktor hewan tersebut dapat beradaptasi tinggal di lingkungannya. Bab 3 konsep ekosistem. Salah satu definisi ekosistem adalah sistem alami yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme atau faktor biotik pada suatu area yang bersama-sama dengan faktor kimia fisik. Istilah ini dikenalkan pada tahun 1930 oleh Roy Kampang untuk menjelaskan komponen fisik dan biologi suatu lingkungan yang saling berhubungan satu sama lain. Istilah ekosistem pada umumnya difahami sebagai kumpulan keseluruhan organisme seperti tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya yang hidup bersama-sama dalam satu lokasi tertentu dengan lingkungannya, yang berfungsi sebagai suatu unit yang longgar. Tidak ada batasan konseptual seberapa besar atau kecil area dalam definisi ekosistem, serta berapa jumlah individu organisme yang harus ada dalam ekosistem. Cabang ekologi yang berkenaan dengan hal tersebut dikenal dengan ekologi sistem. Yang pertama, aliran energi dalam ekosistem. Ekosistem mempertahankan keseimbangannya melalui siklus energi atau materi yang didapatkan dari sumber daya eksternal. Pada tingkatan trofik primer atau tumbuhan algae beberapa bakteri, mereka menggunakan energi matahari dan menghasilkan material organik melalui fotosintesis. Herbivora atau hewan pemakan tumbuhan menyusun tingkatan trofik kedua. Predator menempati tingkatan trofik ketiga. Jika organisme pemakan predator tersebut ada, mereka mewakili tingkatan trofik yang lebih tinggi. Organisme yang memakan beberapa tingkatan trofik diklasifikasikan pada tingkatan yang lebih tinggi. Dekomposer yang meliputi bakteri, fungi, cacing, insekta, memecah sampah, dan organisme mati serta mengembalikan nutrien ke tanah. Dekomposer memproses jumlah besar materi organik dan mengembalikan nutrien ke ekosistem dalam bentuk inorganik yang kemudian diambil lagi oleh produser primer. Energi tidak mengalami siklus selama dekomposisi tetapi dilepaskan sebagai panas. Produktivitas primer kasar suatu ekosistem adalah jumlah total material organik yang diproduksi melalui fotosintesis. Produktivitas primer bersih menunjukkan jumlah energi yang tetap tersedia untuk pertumbuhan tumbuhan setelah dikurangi fraksi yang digunakan tumbuhan untuk respirasi. Produktivitas ekosistem darat pada umumnya naik sampai temperatur sekitar 30 derajat Celcius sudah menurun dan secara positif berkolerasi dengan kelembapan. Sebaliknya, ekosistem semak gurun memiliki produktivitas paling rendah disebabkan iklimnya yang sangat ekstrim panas dan kering.
Di lautan, cahaya dan nutrien memegang peranan penting dalam mengontrol produktivitasnya sehingga keduanya merupakan faktor pengontrol utama. Cahaya matahari hanya menembus pada bagian atas samudra saja sehingga fotosintesis hanya terjadi pada lapisan yang tembus cahaya. Banyaknya tingkat trafik yang dapat didukung oleh suatu ekosistem itu tergantung pada beberapa faktor yang meliputi jumlah energi yang masuk ke dalam ekosistem, energi yang hilang di antara tingkatan trafik, serta bentuk, struktur, dan fisiologi organisme pada setiap tingkatan trafik. Pada tingkatan trafik tinggi, predator pada umumnya berukuran besar secara fisik dan memiliki kemampuan untuk menggunakan fraksi energi yang dihasilkan oleh tingkatan di bawahnya. Sehingga hewan ini harus mencari makanan pada luasan area yang lebih besar untuk mencukupi kebutuhan kalori mereka. Karena faktor kehilangan energi tersebut, pada umumnya ekosistem terestrial jarang memiliki lebih dari 5 tingkatan trafik. Sementara itu, untuk ekosistem lautan pada umumnya memiliki tidak lebih dari 7 tingkatan trafik. Pada ekosistem lautan, fitoplankton mikroskopik melaksanakan hampir semua aktivitas fotosintesis, sementara tumbuhan melaksanakan proses fotosintesis di daratan. Yang kedua yaitu siklus biogeokimia dan dalam ekosistem. Dan bahan-bahan kimia lainnya berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu organisme ke organisme lain, dan dari satu bentuk ke bentuk lainnya, membentuk suatu siklus yang kadang-kadang tidak sederhana, bersama-sama dengan energi yang menyertainya dalam suatu ekosistem. Siklus biokimia yang paling penting yang mempengaruhi kesehatan ekosistem adalah air, karbon, nitrogen, dan fosfor. Sebagian besar permukaan bumi ditutup oleh air, terutama lautan. Hampir seluruh air di bumi ini tertampung di lautan, atau dalam bentuk es dan glasier. Dan yang lainnya berada sebagai air tanah, danau, sungai, rawa, tanah, dan atmosfer. Ekosistem darat memproses air. Hampir 2/3 air yang jatuh di tanah sebagai hujan tahunan dikembalikan ke atmosfer oleh tumbuhan dalam proses transpirasi. Sisanya dilepaskan ke sungai dan akhirnya sampai di laut. Karena siklus air tersebut merupakan proses yang sangat penting dalam fungsi ekosistem darat, maka perubahan yang mempengaruhi siklus hidrologi akan memiliki pengaruh yang signifikan pada ekosistem darat. Kedua ekosistem, darat dan lautan, penting sebagai tempat penimbunan karbon yang digunakan oleh tumbuhan dan algae selama proses fotosintesis dan disimpan sebagai jaringan tubuh. Siklus karbon relatif cepat melalui ekosistem darat dan lautan, tetapi dapat tersimpan lama dalam kedalaman lautan atau dalam sedimen selama ribuan tahun. Rata-rata umur simpan suatu molekul karbon dalam ekosistem darat sekitar 17,5 tahun, walaupun variasinya sangat lebar bergantung pada tipe ekosistemnya. Aktivitas manusia, terutama penggunaan bahan bakar fosil, melepaskannya atau emisi karbon per tahun dengan jumlah yang signifikan. Nitrogen dan fosfor merupakan dua mineral esensial yang untuk seluruh tipe ekosistem dan sering membatasi pertumbuhan jika tidak tersedia secara cukup. Ledakan populasi algae dan tumbuhan air lain yang menyebabkan turunnya kadar oksigen perairan sehingga mengganggu pernafasan hewan-hewan air. Kematian organisme dan dekomposisi yang cepat berakibat pada pendangkalan perairan. Danau alami akan berkembang menjadi danau oligotrofi, yaitu fase perubahan danau menjadi ekosistem darat. Lalu yang ketiga adalah regulasi fungsi ekosistem. Ketersediaan sumber daya seperti cahaya, air, dan nutrien merupakan kunci pengontrolan pertumbuhan dan reproduksi. Beberapa nutrien digunakan dalam rasio yang tertentu. Sebagai contoh, rasio nitrogen terhadap fosfor dalam jaringan organik algae sekitar 16:1, sehingga jika konsentrasi nitrogen tersedia lebih besar daripada 16 kali konsentrasi fosfor, kemudian fosfor akan menjadi faktor yang membatasi pertumbuhan. Pada beberapa kasus, ekosistem dapat lebih kuat dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan kontrol top-down, yang artinya kelimpahan organisme pada tingkatan trafik yang tinggi dalam ekosistem. Kedua tipe pengaruh tersebut bekerja pada ekosistem dalam waktu yang sama, tapi jauh apa pengaruhnya pada jaring-jaring makanan dan pada interaksi trofik pada puncak rantai makanan sangat bervariasi antara waktu dan tempat. Perubahan secara drastis pada puncak-puncak jaring makanan dapat mendorong efek domino, yaitu pengaruh pula banyak tingkatan trofik rendah. Efek domino trofik ini bergantung pada jumlah tingkatan trofik dalam ekosistem dan meluas ke predator untuk mereduksi
kelimpahan tingkatan trafik sampai di bawah daya dukung pada sumber daya yang terbatas. Beberapa spesies merupakan komponen yang sangat penting untuk seluruh ekosistem yang kemudian dikenal dengan istilah spesies kunci. Artinya ialah bahwa mereka menempati niche ekologi yang mempengaruhi banyak spesies lainnya. Lalu yang keempat yaitu perubahan ekosistem secara alami. Hubungan antar spesies merupakan proses dinamis yang pada akhirnya menentukan ekosistemnya. Proses perubahan komunitas secara alami dari waktu ke waktu disebut suksesi. Pada suksesi umum meliputi kolonisasi tumbuhan yang pada akhirnya secara suksetif diikuti munculnya komunitas lainnya hingga mencapai klimaksnya. Spesies yang mampu tumbuh dengan cepat dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan efisien akan menghasilkan banyak keturunan sehingga menjadi limpah berlimpah. Kunci dari terjadinya suksesi ekosistem ini adalah perubahan ekosistem, sehingga jika proses ini masih berlangsung akan terus terjadi perubahan struktur komunitasnya seiring dengan perubahan faktor lingkungan lainnya. Spesies atau organisme yang pertama-tama menginvasi atau mengkolonisasi daerah kosong biasa disebut dengan organisme pionir. Karakteristik ini kemampuannya dalam menggunakan sumber daya yang sangat ekstrem serta unsur hara yang sangat miskin dan hampir nol. Suksesi segera terjadi jika ekosistem mengalami kerusakan, dan berdasarkan tingkat kerusakannya dibagi menjadi dua, yaitu suksesi primer dan sekunder. Yang primer terjadi jika terjadi pada daerah yang benar-benar kosong tanpa organisme yang hidup dalamnya. Sedangkan yang sekunder terjadi jika komunitas klimaks mengalami gangguan sehingga terjadi kemunduran tahap suksesi, sehingga akibatnya komunitas akan mengalami suksesi seperti pada tahap sebelumnya untuk menuju komunitas klimaks. Puncak dari suksesi adalah komunitas yang tersusun atas jumlah spesies yang saling berada dalam keseimbangan dinamis. Komunitas seperti ini disebut komunitas klimaks. Contoh suksesi yang penulis amati ialah suksesi ekosistem yang berlangsung pada gunung aktif kecil di kota Bitung, Sulawesi Utara, yaitu Gunung Betuangus yang memiliki tinggi 450 meter dpl. Gunung ini sebagian wilayahnya masuk ke dalam cagar alam Tangkoko Batuangus dan sebagian masuk dalam Taman Wisata Alam Batuangus. Dengan letusan tersebut, ekosistem di kawasan tersebut dan sekitarnya mengalami kemusnahan sehingga menjadi daerah kosong organisme. Seiring dengan berjalannya waktu, terjadilah pelapukan batuan karena faktor alam seperti suhu panas siang hari dan dingin di malam hari, hujan, serta pelapukan karena batuan organisme seperti tumbuhan perintis. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari bab 3 ini adalah ekosistem merupakan tempat berkumpulnya semua makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan dalam suatu tempat. Dalam ekosistem pula terdapat rantai makanan di mana hewan yang paling besar memakan hewan yang lebih kecil dibandingkan dirinya. Lalu, pada bab 4, populasi. Populasi adalah sekelompok individu dari spesies yang sama yang hidup pada region yang sama pada saat tertentu. Populasi ini memiliki ciri atau atribut yang unik seperti laju pertumbuhan, struktur umur, rasio jenis kelamin, dan laju mortalitas. Populasi sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau dispersal individu di antara populasi yang terpisah. Populasi kadang-kadang dikelompokkan berdasarkan karakteristik pertumbuhannya. Spesies meningkat jumlahnya sampai mencapai daya dukung sesuai dengan lingkungannya dan kemudian berhenti disebut spesies terseleksi. K. Beberapa faktor lingkungan dan biologis memiliki pengaruh yang berbeda terhadap populasi bergantung pada kepadatannya atau densitas. Jika densitas populasi tinggi, faktor-faktor tersebut menjadi pembatas untuk keberhasilan populasi. Sebagai contoh, jika individu terkumpul dalam area yang kecil, penyakit dapat lebih mudah menyebar daripada populasi yang jarang atau densitasnya rendah. Populasi hewan berinteraksi satu sama lain dengan lingkungannya melalui berbagai cara. Salah satunya interaksi primer pada populasi hewan terjadi pada saat mencari makan. Populasi hewan yang memangsa hewan lain disebut pemangsa. Populasi yang dimakan predator disebut mangsa. Seringkali hubungan antara predator dan mangsa yang di atas membentuk siklus yang kompleks. Jika jumlah mangsa melimpah, jumlah predator juga mengalami peningkatan sampai jumlah mangsa berkurang. Sebaliknya, pada saat jumlah mangsa menurun, jumlah predator juga akan menurun. Jika lingkungan menyediakan sumber daya yang memadai untuk pertumbuhan populasi mangsa, maka siklus di atas akan berulang kembali.
Konsep eksklusi kompetisi menyatakan bahwa jika dua spesies yang memerlukan sumber daya yang identik, maka keduanya tidak dapat hidup bersama pada lokasi yang sama. Populasi biasanya dibahas dengan berdasarkan parameter atau atribut populasi yang meliputi ukuran populasi, kepadatan atau densitas, pola sebaran individu, serta perubahan populasi. 1. Ukuran populasi. Ukuran populasi adalah jumlah individu suatu spesies yang menempati lokasi tertentu pada waktu tertentu. Ukuran ini bukanlah kondisi yang stabil, tetapi sangat dinamis. Dalam arti terjadi perubahan dalam jumlah individu atau jumlah individu tetap, tetapi komposisi individunya berubah. 2. Kepadatan populasi. Kepadatan ini rata-rata jumlah individu suatu populasi pada setiap unit area atau volume. Lalu yang ketiga itu struktur populasi. Individu-individu dalam suatu populasi dapat dikelompokkan berdasarkan atribut tertentu, misalnya berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Sebagai contoh, pada kelompok monyet hitam Sulawesi di cagar alam Tangkoko Batuangas diperoleh sebagai berikut. Ukuran dan komposisi kelompok Rambo 2 berdasarkan kelas umur dan kelas kelamin pada awal penelitian disediakan pada tabel 4.1. Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa selama 1 tahun terjadi 13 kelahiran atau sebesar 25,49% dari total individu kelompok pada awal pengamatan, 2 kematian, 3 kali jantan dewasa masuk kelompok dari total individu awal, dan 7 kali jantan dewasa keluar kelompok. Kelahiran terjadi pada bulan Mei sampai November. Kematian secara alami disebabkan faktor kecelakaan, umur, dan serangan predator. Kematian betina anak terjadi karena serangan predator. Pada tubuh individu tersebut ditemukan bekas cakaran, tapi tidak ada luka yang besar. Struktur populasi menurut umur dan kelamin merupakan karakter yang penting dalam analisa dinamika populasi. Populasi dibagi menjadi beberapa kelas umur dan dapat digambarkan sebagai piramida struktur populasi. Yang keempat yaitu sebaran individu. Densitas populasi menunjukkan rata-rata jumlah individu suatu populasi per unit area, tidak menggambarkan sebaran individu dalamnya, apakah merata, tidak merata, atau berkelompok. Berapa spesies hewan hidup dalam kelompok sosial, misalnya sebagian besar primata, gajah, dan singa, sehingga pola sebarannya ditentukan oleh karakteristik spesiesnya. Pola sebaran individu juga dipengaruhi oleh sebaran makanannya. Terdapat 3 pola sebaran individu dalam habitatnya, yaitu merata, tidak merata, dan mengelompok. Yang kelima itu dinamika populasi. Populasi selalu berubah dari waktu ke waktu dengan ukurannya maupun dalam kondisi individunya. Populasi hewan yang tidak terganggu yang hidup pada suatu lingkungan yang juga tidak terganggu biasanya berada pada suatu level atau titik keseimbangan dalam ukuran populasi, walaupun komposisi individunya berubah-ubah karena proses kelahiran, kematian, dan migrasi. Terdapat 2 faktor yang mengatur dinamika populasi ini, yaitu yang pertama faktor yang bergantung pada densitas. Pengaruh faktor ini pengaruh oleh densitas hewan. Faktor-faktor yang termasuk kelompok ini antara lain kompetisi, predasi, penyakit, dan kecelakaan. Faktor kedua disebut faktor yang tidak bergantung pada densitas, seperti iklim, cuaca, dan bencana alam. Dinamika populasi merupakan peristiwa fluktuasi dalam ukuran dan komposisi individu suatu populasi. Terdapat 3 model dinamika populasi dalam ukuran, yaitu meningkat, menurun, dan tetap atau stabil. Pada populasi yang tertutup, artinya tidak ada migrasi, hanya ada 2 faktor saja yang pengaruhnya, yaitu jumlah kelahiran dan kematian. Jika jumlah kelahiran lebih banyak dibandingkan jumlah kematian, maka ukuran populasi meningkat, begitupun juga sebaliknya. Fluktuasi ukuran populasi dapat bervariasi mengikuti pola tertentu. Pola-pola tersebut dibagi menjadi beberapa macam, yaitu osilasi populasi, fluktuasi populasi, minimum kritis, kehancuran populasi, erupsi populasi, dan erupsi populasi. Populasi hewan memiliki potensi dalam atau innate untuk tumbuh tak terhingga, tetapi lingkungan membatasinya. Faktor-faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan populasi dibedakan menjadi 2, yaitu faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung meliputi kelaparan, penyakit, kecelakaan, predasi, dan perburuan.
Yang tidak langsung yaitu disebut faktor kesejahteraan yang sering menyebabkan ketersediaan daya seperti makanan, air, mineral, daun secara berkala atau permanen sehingga terjadi osilasi dan fluktuasi. Yaitu ada predasi atau pemangsaan. Predasi adalah peristiwa pemangsaan oleh pemangsa atau predator terhadap pangsa dalam suatu habitat. Kedua golongan hewan tersebut memiliki hubungan evolusi yang unik karena keduanya saling bergantung untuk menyehatkan populasinya. Pengaruh predasi antara lain signifikan berikut ini, yaitu predator membantu populasi massa tetap dalam jumlah sesuai dengan daya dukung lingkungan, mencegah terjadinya ledakan populasi. Lalu ada populasi predator cenderung tetap berada pada level tidak terlalu besar melalui beberapa mekanisme. Yang ketiga, populasi predator mempertahankan populasi mangsa agar tetap sehat, dalam arti yang dimangsa biasanya individu yang lemah, sakit, atau tua. Predator besar mempertahankan populasi ungulata dalam jumlah rendah sehingga dapat menjaga pemanfaatan berlebihan pada habitat. Yang kelima, tingkat preferensi atau kesukaan akan jenis mangsa bergantung pada ketertangkapan dan kelimpahan mangsa. Yang keenam, berdasarkan metode perburuan oleh predator diberikan dua macam predator, yaitu tipe mengejar. Untuk menghindari predator tipe pertama masih mendapatkan kecepatan ketangkasan. Lalu ya ada kelaparan atau kompetisi. Kelaparan terjadi pada saat hewan sulit untuk mengakses terhadap sumber makanan. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, yaitu pengaruh musim atau predator mengalami kelaparan karena sedikitnya populasi mangsa. Derajat kompetisi untuk suatu sumber daya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ketersediaan sumber daya dan jumlah individu yang menggunakan sumber daya tersebut. Terdapat dua macam kompetisi, yaitu kompetisi intraspesies dan kompetisi antar spesies. Yang intraspesies itu kompetisi yang terjadi antara individu-individu dalam satu spesies, sedangkan yang antar spesies yang terjadi antara beda-beda spesies. Itu ada penyakit juga dapat mempengaruhi ukuran populasi. Penyakit pada hewan liar belum pernah menyebabkan kepenuhan populasi. Penyakit degeneratif secara otomatis akan diderita oleh hewan pada usia lanjut akibat proses penuaan. Transmisi penyakit dari satu individu ke individu lain dapat terjadi melalui beberapa cara sebagai berikut, yaitu pertama, melalui kotoran hewan, misalnya cacing parasit. Lalu penyakit oleh virus yang ditularkan oleh bakteri. Yang ketiga, virus rabies dapat ditularkan dari satu hewan ke hewan lain karena gigitan. Yang keempat, ektoparasit seperti skabies atau kudis berpindah ke individu lain pada saat kontak tubuh. Dan beberapa penyakit seperti penyakit tidur di Afrika ditularkan melalui vektor nyamuk. Lalu ada kecelakaan dapat dialami oleh hewan dan bisa berakibat sangat fatal. Hewan mangsa yang luka akan mudah ditangkap oleh predator. Lalu ada otokontrol. Hewan liar memiliki pengontrolan populasi secara internal. Walaupun osilasi atau fluktuasi bisa saja terjadi, tapi biasanya hanya di sekitaran level keseimbangan. Lalu ada angka kelahiran. Angka kelahiran dibagi menjadi dua, yaitu kasar dan spesifik. Yaitu ada angka fekunditas, yaitu didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup individu betina per betina pada periode tertentu. Misalnya 1 tahun. Lalu ada angka kematian yang dibedakan menjadi angka mortalitas kasar dan pada kelompok umur tertentu. Lalu ada tabel hidup digunakan untuk menghitung mortalitas umur spesifik, angka kesintasan, ekspektansi. Tabel ini susun secara terpisah berdasarkan jenis kelamin karena mortalitas jantan dan betina selalu sama. Terus ada kurva kensitasan. Setiap spesies memiliki angka kematian berbeda-beda sehingga kurva kensitasan juga berbeda-beda. Lalu ada panjang hidup, lama hidup, dan harapan hidup. Panjang hidup itu umur yang dapat dicapai oleh hewan jika tidak ada tahanan lingkungan. Lama hidup itu lama hidup secara individual. Yang ketiga, harapan hidup, rata-rata umur anggota suatu kelas dapat dicapai
Lalu ada laju peningkatan angka kasar diperoleh secara harian dengan menggunakan kematian dari kelahiran. Ini disebut angka kasar peningkatan alami. Terdapat beberapa macam laju peningkatan, yaitu angka peningkatan terhadap peningkatan terhingga, lalu ada angka peningkatan eksponensial, angka peningkatan intrinsik, lalu ada pertumbuhan populasi dalam lingkungan terbatas, konsep spesies terseleksi dan terseleksi. Dalam kesimpulan yang dapat saya ambil dari bab 4 ini adalah populasi adalah sekumpulan individu dari spesies yang sama yang hidup pada satu tempat. Populasi ini juga memiliki ciri atau atribut yang unik seperti laju pertumbuhan, struktur, umur, rasio jenis kelamin, dan laju mortalitas. Populasi selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau dispersal individu di antara populasi yang Bab 5. Komunitas. Di alam terdapat banyak interaksi dan hubungan yang kompleks di antara hewan dan lingkungannya. Hewan hidup membentuk kelompok dengan sistem hierarki yang kompleks, dari individu, populasi, komunitas, sampai ekosistem. Hubungan antara individu maupun antar populasi tidaklah statis tapi sangat dinamis yang menyangkut aliran materi dan energi. Karakteristik level komunitas mencakup yang pertama diversitas atau jumlah spesies dalam komunitas. Yang kedua kelimpahan relatif atau suatu spesies terhadap kelimpahan seluruh spesies dalam komunitas. Lalu stabilitas, ukuran bagaimana komunitas berubah sepanjang waktu. Hubungan antar populasi di dalam suatu komunitas sangat kompleks, sangat bervariasi yang meliputi hubungan positif, negatif, dan interaksi mutual. Contohnya, hubungan dalam komunitas meliputi kompetisi untuk sumber daya makanan, habitat, peneluran, atau sumber daya alam lainnya, parasitisme, dan herbivori. Yang pertama, hubungan netral. Dalam ekosistem tidak mungkin ada hubungan netral 100% antara individu maupun antar spesies. Yang ada adalah hubungan dengan sedikit sekali pengaruh satu organisme terhadap organisme lainnya. Mereka hidup pada satu ruang dan waktu sehingga sekecil apapun tetap saling berinteraksi. Misalnya dalam penyerapan air dan CO2 pada tumbuhan satu dengan yang lain. Lalu itu hubungan simbiosis. Hubungan simbiosis ini diterapkan pada organisme-organisme yang sangat erat hubungannya. Bahkan keduanya atau salah satunya tidak bisa hidup jika dipisahkan. Contohnya yaitu antara jamur dengan akar pohon mycorrhiza, serta hubungan antara algae dan jamur pada lichenes. Karena istilah simbiosis sudah sangat umum digunakan untuk bentuk asosiasi, sehingga dalam buku ini masih menggunakan istilah simbiosis. Lalu ada mutualisme. Hubungan simbiosis mutualisme ialah hubungan antara individu satu dengan hubungan individu lain yang berbeda spesies yang sifatnya sangat erat dan keuntungan dari hubungan tersebut diperoleh kedua pihak. Hubungan ini bahkan sangat erat, bahkan menyusul satu kesatuan yang tidak mungkin lagi dipisahkan. Jika dipisahkan, salah satu atau kedua-keduanya tidak mampu hidup lagi. Contohnya yaitu simbiosis pada lichenes atau lumut kerak, bakteri pemfiksasi nitrogen pada akar, serta mycorrhiza. Berapa contoh simbiosis mutualisme yaitu yang pertama hubungan antara kerbau dan burung jalak, lalu anemon laut dan ikan badut, buaya dan burung plover, komodo dan bakteri pada liurnya. Lalu ada komensalisme. Simbiosis komensalisme ialah hubungan antar individu berlainan spesies dengan keuntungan diperoleh oleh salah satu pihak saja sementara pihak lainnya tidak mendapatkan keuntungan. Contohnya itu antara sapi dan burung kutul, ikan hiu dan ikan remora, bulu babi dan ikan gobi, dan lainnya. Lalu ada hubungan parasitisme, yaitu hubungan antara dua individu berlainan spesies dengan keuntungan diperoleh oleh salah satu pihak sementara pihak lain menderita kerugian. Pihak yang mendapatkan keuntungan disebut parasit, sedangkan pihak yang dirugikan disebut inang atau host.
Parasit yang dapat bersifat obligat, yang artinya selama hidupnya selalu menjadi parasit, dan jika tidak menumpang pada inangnya mereka akan mati. Tipe parasit lainnya yaitu parasit fakultatif, yang tidak selamanya hidup sebagai parasit tapi dapat hidup tanpa menumpang pada inangnya. Contohnya parasit nektonematoda. Ada beberapa pada fase hidupnya dapat hidup di air laut di luar tubuh inangnya, yaitu udang dan kepiting. Lalu dalam siklus hidupnya dikenal inang definitif dan inang intermediar. Inang definitif ialah organisme yang menjadi tempat hidup parasit fase dewasa, sedangkan inang intermediar yaitu menjadi tempat hidup parasit pada fase pradewasa. Yaitu ada amesalisme. Hubungan ini menggambarkan simbiosis dengan satu pihak dirugikan sementara pihak lainnya tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Lalu ada hubungan predasi, yaitu seperti dijelaskan pada pembahasan tentang predasi depan. Predasi ialah peristiwa pemangsaan oleh pemangsa terhadap mangsa. Cara evaluasi kedua golongan tersebut mengembangkan strategi atau pemangsa meningkatkan angka predasi, sementara mangsa akan menurunkan angka predasi. Di dalam terdapat beberapa metode mangsa untuk menurunkan angka predasi ini, yaitu yang pertama menghindari deteksi predator, lalu yang kedua menghindari serangan predator, ketiga mengagetkan predator, keempat sinyal untuk menghalangi atau menghindari pengejaran, lalu yang kelima pura-pura mati, yang keenam pengalihan, 7 mimikri, dan yang kedelapan struktur pertahanan, 9 mengamankan populasi, lalu 10 menyerang balik, 11 melarikan diri, dan yang 11 adalah melarikan diri. Yang ketiga, kompetisi. Kompetisi atau persaingan adalah peristiwa rivalitas antar organisme baik dalam satu spesies atau dengan spesies lainnya untuk mendapatkan sumber daya tertentu, misalnya makanan, pasangan kawin, air, tempat, dan sebagainya. Kompetisi dibedakan menjadi dua, yaitu kompetisi antar individu pada spesies yang sama dan kompetisi antar individu lain spesies. Kompetisi terjadi pada saat hewan memanfaatkan sumber daya yang sama. Yang pertama, kompetisi intraspesies. Kompetisi ini tidak hanya terjadi untuk mendapatkan sumber daya alam seperti makanan, tetapi juga untuk kepentingan reproduksi antara lain untuk mendapatkan pasangan kawin. Lalu yang kedua ada kompetisi interspesies. Dua atau lebih populasi dapat saling berkompetisi jika mereka menggunakan sumber daya yang sama. Contohnya kompetisi antara kerbau liar dan banteng Taman Nasional Baluran, Jawa Timur. Kedua spesies tersebut memanfaatkan sumber daya makanan yang sama, demikian pula sumber air minum. Di cagar alam Tangkoko, Batungus, Sulawesi Utara, kadang-kadang terjadi persaingan lebih dari dua spesies. Misalnya hewan-hewan yang memanfaatkan buah beringin. Pada beringin sedang berbuah, terdapat beberapa jenis hewan yang sama-sama memakan buah beringin. Yang pernah teramati penulis antara lain monyet hitam, kus-kus beruang, burung rangkong, dan burung-burung lain dari suku Psittacidae. Kesimpulan pada bab 5 yaitu komunitas adalah kumpulan populasi dari berbeda spesies yang saling berinteraksi. Hubungannya pula ada yang saling menguntungkan, saling merugikan, tidak merugikan, ataupun menguntungkan dan merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. Bab 6 perilaku. Aktivitas hewan ini ditunjukkan selama waktu hidupnya yang meliputi perpindahan, makan, menangkap mangsa, menghindari pemangsa, perilaku sosial, dan sebagainya. Hewan mengirimkan sinyal atau tanda sebagai respon atau tanggapan terhadap rangsangan, stimulus, perilaku pertahanan, membuat pilihan, dan berinteraksi satu sama lain. Gerakan yang diperlihatkan oleh hewan dalam aktivitas hariannya disebut perilaku atau tingkah laku hewan. Ilmu yang mempelajari perilaku hewan disebut etologi. Sebelum abad ke-20, masa yang dikenal sebagai periode etologi klasik, ilmuwan Eropa dan Amerika secara tegas memisahkan diri dalam aliran yang berbeda dalam mempelajari perilaku hewan. Ilmuwan Eropa lebih fokus pada imprinting, mekanisme innate, perilaku bawaan, kombinasi dalam lingkungan alami, dan perkembangan perilaku selama kehidupan hewan. Ahli etologi menggunakan pendekatan yang dicirikan dengan 4 kunci yang dapat dipilih sebagai studi perilaku, yaitu kausasi, nilai kesintasan, ontogeni, dan evolusi yang akan dibahas berikutnya. Mengapa hewan berperilaku? Pernyataan ini penting dikemukakan terlebih dahulu sebelum kita bahas lebih jauh tentang perilaku ini, karena hal ini merupakan landasan dalam pengembangan ilmu ini.
Ahli alam dan ahli filsafat mengamati perilaku hewan selama berabad-abad. Mulai abad ke-20, terdapat perkembangan yang signifikan dalam memahami perilaku hewan. Salah satu pendekatan dalam penelitian perilaku hewan ialah psikologi perbandingan. Ahli psikologi perbandingan berusaha mempelajari perilaku, sistem saraf, dan sistem hormon sebagai landasan dalam mempelajari perilaku hewan. Ahli etologi mempelajari perilaku dalam berbagai hewan dalam lingkungan alaminya dan studi perilaku spesies-spesies yang terkait erat dengan proses evolusi dan pola-pola perilaku tertentu. Ahli etologi jarang melakukan studi tentang belajar pada hewan, tetapi lebih tertarik dengan komunikasi hewan, perilaku seksual, dan perilaku sosial. Ekologi perilaku menekankan pada aspek ekologi dari perilaku hewan. Interaksi predator mangsa, strategi mencari makan, strategi reproduksi, seleksi habitat, kompetisi intraspesies dan interspesies, serta perilaku sosial merupakan topik-topik yang diminati oleh ahli ekologi perilaku. Tinbergen dikenal sebagai bapak perilaku hewan, telah meletakkan dasar-dasar dalam pengembangan etologi dengan 4 pertanyaan yang diajukan dalam mempelajari perilaku hewan. Yang pertama, bagaimana? Yaitu mekanisme bagaimana suatu perilaku terjadi, sinyal atau stimulus apakah yang diperlukan, dan bagaimana urutan jalur berlangsung, lalu perkembangan, bagaimana perilaku berubah sepanjang hidup hewan, pengalaman dan lingkungan. Lalu yang kedua, pertanyaan mengapa, yang mencakup evolusi dan fungsi. Lalu pertanyaan-pertanyaan di atas dikenal sebagai 4 pertanyaan oleh Tinbergen dalam mempelajari perilaku hewan, yaitu fungsi, evolusi, mekanisme, dan perkembangan. Yang pertama, fungsi perilaku. Perilaku merupakan tanggapan atau respon hewan terhadap rangsangan dalam bentuk aktivitas motorik. Rangsangan diberikan menjadi dua, yaitu rangsangan luar dan rangsangan dalam. Contoh rangsangan luar yaitu panas dan sebagainya. Lalu kalau contoh yang rangsangan dalam yaitu lapar, haus, dan lainnya. Seleksi alam merupakan suatu aksioma dan berdekatan dalam studi perilaku. Oleh karena itu, penjelasan tentang fungsi perilaku selalu dikaitkan dengan strategi hewan dalam kelulusan hidupannya yang mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya. Perilaku bersifat plastis karena hewan selalu memodifikasikannya agar sesuai dengan kondisi lingkungannya. Reproduksi merupakan kekuatan dorongan dasar di balik perilaku hewan. Setiap organisme akan menerapkan berbagai strategi untuk keberhasilan reproduksi. Reproduksi ini penting karena reproduksi berarti organisme dapat mewariskan gennya ke generasi berikutnya, yang berarti pula berhasil yang melestarikan spesiesnya di alam. Jika reproduksi gagal, spesies akan punah. Perilaku reproduksi bergantung pada sistem perkawinan pada hewan tersebut. Terdapat beberapa sistem perkawinan yang mengikuti sistem sosioseksualnya sebagai berikut ini, yaitu monogami, yaitu pola yang memperlihatkan pasangan kawin. Yaitu ada poligami, pola yang menunjukkan seekor individu dapat kawin dengan lebih dari satu individu dari jenis kelamin yang berbeda. Jika hewan jantan betina siap kawin, tubuh mereka melepaskan sinyal kimiawi yang disebut feromon yang berfungsi sebagai atraktan atau penarik pasangan kawin. Pada banyak hewan betina, terutama mamalia, mereka hanya fertil atau subur selama ovulasi. Pada hewan yang berproduksi secara seksual, menemukan pasangan kawin dan aktivitas kawin secara aman merupakan kunci keberhasilan reproduksi. Kompetisi untuk mendapatkan pasangan kawin biasa diperlukan pada hewan jantan melalui kontes berupa pertarungan sampai salah satu memenangkannya dan mendapatkan kesempatan kawin. Yang dua, yaitu evolusi perilaku. Evolusi adalah perubahan secara bertahap pada karakter organisme yang berlangsung dalam waktu yang lama. Evolusi perilaku merupakan perubahan perilaku hewan yang berlangsung secara perlahan dari nenek moyang hingga sekarang. Perilaku tidak dapat menjadi fosil sehingga penurutan perilaku dapat dipelajari melalui fosil maupun dengan studi komparatif dengan spesies yang berkerabat yang primitif. Perilaku dikontrol oleh gen sehingga merupakan objek proses seleksi alam. Jika perilaku meningkatkan ketahanan, maka perilaku tersebut menjadi lebih umum dari waktu ke waktu dan akan ditransfer ke generasi berikutnya melalui masa perawatan anak atau perilaku sosial. Sementara itu, perilaku menurunkan ketahanan akan menjadi semakin kurang umum. Perilaku yang berkaitan dengan evolusi secara mudah dapat dicontohkan berikut ini, seperti monyet hitam Sulawesi hidup di hutan tropis Sulawesi Utara, memiliki sistem sosial multimale multifemale.
Mereka hidup dalam kelompok sosial dari 15 sampai 90 lebih individu tiap kelompoknya. Predator utamanya ialah ular sanca. Lalu yang ketiga, mekanisme perilaku. Perilaku merupakan tangkapan hewan memiliki gerakan motorik terhadap rangsangan berasal dari luar maupun dalam tubuh hewan. Terdapat beberapa sistem utama yang terlibat dalam mekanisme munculnya perilaku, yaitu sistem reseptor, sistem saraf, sistem endokrin, dan efektor. Stimulus atau rangsangan diterima oleh reseptor. Stimulus dapat berupa rangsangan luar maupun dalam. Rangsangan luar seperti suhu, keberadaan predator diterima oleh reseptor luar, misalnya alat indera atau jujung saraf di kulit. Sedangkan yang rangsangan dalam, misalnya rasa lapar dan rasa haus. Pengolahan informasi dalam sistem saraf pusat diteruskan oleh sel saraf motorik menuju efektor. Efektor dapat berupa otot atau kelenjar. Lalu ada sistem saraf. Sistem koordinasi pada tubuh hewan dilakukan oleh dua sistem, yaitu sistem hormon dan sistem saraf. Hormon dihasilkan oleh sel-sel khusus dan langsung masuk ke dalam sirkulasi darah menuju sel atau jaringan target, serta mempengaruhi metabolisme intraseluler. Walaupun kedua sistem di atas sama-sama berfungsi dalam koordinasi, tapi keduanya berbeda dalam beberapa hal. Pertama, neuron biasanya langsung kontak dengan sel targetnya. Kedua, membran plasma neuron mengandung berbagai macam molekul protein yang memungkinkan timbulnya impuls listrik sepanjang permukaan sel. Ini merupakan pulsa listrik yang menyebabkan pelepasan molekul neurotransmitter. Ketiga, neuron dan sistem saraf punya efek yang lebih cepat daripada hormon dan sistem hormon. Neuron hanya ditemukan pada hewan. Neuron pada kebanyakan sistem saraf dikelilingi dan diberi nutrisi oleh sel-sel penyokong yang secara bersama-sama disebut sel glial. Salah satu sel penyokong, sel Szechuan, ditemukan dalam sistem saraf vertebrata. Seluruh akson dalam sistem saraf pusat vertebrata dikelilingi oleh sistem Szechuan. Kadang-kadang akson menempel pada permukaan sel Szechuan dan sel ini membungkus akson selama perkembangan, jadi membentuk membungkus dengan bahan insulasi putih yang disebut myelin. Myelin sebagian besar terdiri dari lapisan konsentrasi membran plasma. Gerbong myelin adalah diskontinu dan punya celah-celah yang disebut nodus Ranvier, tempat sel-sel Szechuan satu berbatasan dengan yang lain. Semua fungsi sistem saraf pada dasarnya punya cara yang sama. Sistem saraf menerima informasi tentang lingkungan internal dan eksternal, memperoleh informasi, dan kemudian memberi aksi yang sesuai melalui aktivitas otot dan kelenjar. Pada invertebrata, proses masuknya informasi dilakukan oleh sistem saraf pusat. Neuron yang punya fungsi spesifik terkonsentrasi dalam daerah terlindung, yaitu otak, organ utama dari sistem saraf pusat. Lobus yang tampak pada otak vertebrata adalah konsentrasi badan sel saraf yang memegang fungsi khusus. Pemrosesan informasi pada berbagai sistem saraf vertebrata tergantung pada tiga jenis neuron. Neuron sensori mengumpulkan informasi tentang lingkungan internal dan eksternal. Sel saraf ini akan menghasilkan impuls listrik saat reseptor menerima stimulus khusus. Sistem saraf pusat meliputi otak dan korda spinalis. Bagian ini dilindungi oleh beberapa membran pelindung dan diberi makan oleh cairan cerebrospinal. Korda spinalis meliputi suatu daerah yang pusat yang letak gelap, daerah substansi kelabu berbentuk kupu-kupu. Substansi kelabu adalah jaringan yang mengandung badan-badan sel saraf. Jaringan yang memiliki bagian pusat pada korda spinalis disebut substansi putih. Substansi ini dibentuk oleh akson-akson bermielin. Berdasarkan anatomi dan fungsinya, saraf otonom diberikan menjadi simpatik dan parasimpatik. Saraf simpatik berasal dari daerah tengah korda spinalis dan membentuk sinaps dengan ganglia yang ditemukan dalam jembatan yang mengapit kedua sisi kolumna vertebralis. Dari jembatan ganglia ini, saraf simpatik yang melepaskan norepinefrin sebagai neurotransmitter menuju organ yang diinervasi. Saraf simpatik dan saraf parasimpatik sering menimbulkan pengaruh yang berlawanan pada fungsi organ yang diinervasi. Sebagai contoh, stimulasi oleh saraf simpatik menyebabkan dilatasi pupil mata, peningkatan laju jantung, inhibisi fungsi organ pencernaan, dan seks. Lalu ada sistem hormon. Pengendalian, pengaturan, dan koordinasi aktivitas sel, jaringan, dan alat tubuh dilakukan oleh sistem saraf dan sistem hormon.
Sistem hormon mengatur aktivitas seperti metabolisme, reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan. Pengaruh hormon dapat terjadi dalam beberapa detik, hari, minggu, bulan, dan tahun. Kelenjar yang menghasilkan hormon disebut kelenjar endokrin. Kelenjar ini juga disebut kelenjar buntu karena hormon yang dihasilkan tidak dialirkan melalui suatu saluran tapi langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Baik vertebrata maupun invertebrata mempunyai jaringan khusus yang mengekskresikan zat pengatur yang langsung dilahirkan ke dalam darah, dan ini dikenal dengan kelenjar endokrin, dan zat pengatur yang disekresikan disebut hormon. Istilah hormon diperkenalkan oleh E. Starling pada tahun 1905 dalam bahasa Yunani dan diartikan sebagai membangkitkan. Pada invertebrata telah diketahui beberapa hormon pada cacing, annelida, moluska, dan arthropoda. Pada crustacea, suatu substansi yang dihasilkan oleh kelenjar sinus pada mata mempengaruhi kromatofor. Pada vertebrata, termasuk manusia, hormon diproduksi dan disekresikan dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah yang sangat kecil. Diangkut oleh darah menuju ke sel atau jaringan target. Mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus. Hormon berpengaruh tidak saja terhadap satu sel target, tetapi beberapa sel target berlainan. Hormon dapat dikelompokkan berdasarkan kelompok molekul menjadi amin, prostaglandin, steroid, dan polipeptida serta protein. Pengaruh hormon sangat bervariasi, namun dapat dibagi dalam 4 lingkup, yakni mengendalikan medium interna dengan cara mengatur komposisi kimia dan volume. 2. Mengadakan tanggapan terhadap perubahan drastis kondisi lingkungan untuk menolong tubuh dari situasi seperti infeksi, trauma, stres, dehidrasi, kelaparan, dan pendarahan. Ketiga, berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan. Keempat, terlibat dalam proses reproduksi termasuk reproduksi gamet, fertilisasi, dan suplai makanan kepada embrio dan individu yang baru dilahirkan. Ada 2 faktor yang mempengaruhi sekresi hormon, yaitu faktor saraf dan faktor kimia. Jumlah hormon disekresikan oleh kelenjar endokrin ditentukan oleh kebutuhan tubuh akan hormon tersebut dalam waktu tertentu. Lalu ada komunikasi. Komunikasi adalah pemindahan informasi dari satu hewan ke hewan lain. Hewan yang memberi informasi disebut komunikator atau sender, sedangkan hewan yang memberi informasi disebut komunikan. Komunikan akan menunjukkan suatu respon atau tanggapan setelah menerima sinyal tersebut. Komunikasi dapat terjadi antara individu pada spesies yang sama atau pada spesies yang berbeda. Komunikasi intraspesies biasanya digunakan dalam keberhasilan reproduksi. Seleksi alam akan meningkatkan frekuensi penggunaan cara komunikasi yang meningkatkan fitness spesies. Yang pertama, komunikasi visual. Cara komunikasi ini paling umum. Semua hewan yang memiliki mata atau alat penglihatan pastilah menggunakan cara komunikasi ini. 2. Yaitu komunikasi akustik. Sinyal pada cara komunikasi ini menggunakan akustik atau suara. Arthropoda dan vertebrata pada umumnya menggunakan komunikasi tipe ini. Untuk menggunakannya, hewan harus memiliki organ yang dapat menghasilkan suara, misalnya pita suara pada pangkal tenggorokan mamalia, serta organ yang berfungsi sebagai penerima sinyal berupa suara, misalnya telinga pada mamalia. Lalu ada komunikasi taktil atau sentuhan. Ini terjadi jika individu hewan satu dengan lain saling kontak fisik. Antena pada banyak spesies invertebrata digunakan sebagai alat komunikasi antar individu dan mengandung reseptor sentuhan pada ujungnya. Lalu ada komunikasi kimiawi. Tipe ini terjadi pada hewan yang mengeluarkan senyawa kimia yang kemudian diterima oleh individu lain sebagai sinyal yang memiliki makna. Sinyal ini berkembang dengan baik pada serangga, ikan, salamander, dan mamalia. Lalu ada perkembangan perilaku. Perilaku pada hewan tidaklah muncul tiba-tiba sebagaimana dapat disaksikan pada saat ini. Perilaku mengalami perubahan-perubahan baik mengikuti proses evolusi spesies maupun perkembangan menurut umur atau tahap pertumbuhan tubuh dewasa. Terdapat dua proses, yaitu perkembangan evolusioner dan perkembangan ontogeni. Lalu ada maturasi atau pematangan. Selama maturasi, penampilan pola-pola perilaku menjadi lebih sempurna setelah perkembangan sistem saraf dan sistem lainnya. Contoh klasiknya ialah pergerakan ekor embrio katak saat mendekati fase menetas. Sementara masih dalam membran telur, mereka mulai menggerakkan ekornya seperti gerakan saat berenang, dan koordinasi gerakan akan meningkat seiring waktu. Lalu ada insting dan belajar. Perkembangan ilmu perilaku menyimpulkan bahwa kedua macam perilaku, yaitu insting dan belajar, sama pentingnya bagi hewan.
perilaku yang diwariskan, dan kemampuan belajar membentuk sejumlah pola perilaku. Lalu ada imprinting. Imprinting ialah fase kritis dalam perkembangan hewan. Selama fase ini, hewan muda akan berkembang dan berlaku seperti perilaku spesiesnya jika hidup dalam spesiesnya. Pada fase ini, hewan akan mengikuti objek yang bergerak, apakah itu induknya atau suatu benda. Lalu belajar. Belajar menghasilkan perubahan dan perilaku individu karena pengalaman. Lalu ada habituasi. Habituasi ialah tipe perilaku belajar yang paling sederhana dan hal umum pada kebanyakan hewan. Mencakup penurunan frekuensi respon terhadap stimulus yang berulang dan tidak penting. Secara sederhana, belajar untuk tidak merespon terhadap aksi pada lingkungannya yang dianggap tidak penting. Lalu ada classical conditioning, yaitu pengkondisian klasik merupakan tipe belajar yang dikomunikasikan oleh ahli fisiologi Rusia, yaitu Ivan Pavlov. Dan penjawaban klasik ini pada refleks salivari dengan hewan anjing. Pavlov memberikan makanan segera setelah membunyikan lonceng. Setelah sejumlah eksperimen, anjing mengasosiasikan lonceng dan makanan. Lalu ada pengkondisian instrumental. Tipe ini disebut belajar trial and error, yaitu dengan belajar sementara mereka melakukan suatu aktivitas seperti berjalan, bergerak lainnya. Lalu ada belajar laten. Ini kadang-kadang disebut belajar eksploratory, yang meliputi pengasosiasian tanpa penguatan segera atau keuntungan yang cepat. Keuntungan tidaklah nyata, seekor hewan tampaknya termotivasi untuk belajar tentang lingkungannya. Lalu ada belajar insight. Ini hewan menggunakan proses kognitif atau mental untuk mengasosiasikan pengalaman dalam pemecahan masalah. Terdapat macam-macam perilaku. Yang pertama, ekologi perilaku, seleksi habitat, perilaku mencari makan, spesies dan generasi, perilaku sosial, sosiobiologi, perilaku agnostik, teritori, dan hierarki dominansi, altruisme. Lalu ada studi perilaku. Penilaian perilaku hewan dapat menggunakan beberapa pendekatan yang dapat dipisahkan menjadi bidang etologi, perilaku hewan, psikologi komparatif, dan ekologi perilaku. Lalu ada antropomorfisme, yaitu istilah yang berkaitan dengan penerapannya untuk karakteristik manusia untuk segala sesuatu yang bukan manusia, dan pengamatan terhadap hewan menyebutkan perasaan manusia untuk perilaku hewan tidaklah dibenarkan. Contohnya, menempatkan cacing tanah pada mata pancing apakah menyebabkan rasa sakit pada cacing tanah. Rasa sakit didasarkan pada pengalaman manusia yang tertusuk mata pancing merasakan sakit. Kesimpulan dapat saya ambil pada bab 6 yaitu ilmu mempelajari tentang perilaku hewan disebut etologi, di mana meliputi perpindahan, makan, menangkap mangsa, menghindari pemangsa, perilaku sosial, dan sebagainya. Perilaku hewan pula berawal dari yang mereka berlaku kasar dan tidak baik menjadi lebih pintar. Hal itu dapat dilatih oleh ahlinya, dan terdapat beberapa macam cara-cara belajar agar hewan tersebut menjadi lebih baik. Bab 7. Metodologi penelitian ekologi hewan. Metode dalam penelitian ekologi hewan sangatlah luas, sehingga dalam buku ini menggunakan teknik sampling. Terdapat beberapa istilah dasar dalam metode dalam ekologi hewan. Yang pertama, hukum, prinsip, teori, hipotesis, model, eksperimen, dan fakta. Kebanyakan penelitian ekologi menggunakan teknik sampling atau cuplikan. Dalam teknik ini dikenal beberapa istilah penting, yaitu populasi, sampel, dan sampling. Populasi ialah keseluruhan objek penelitian, bisa total individu yang diteliti, total waktu, atau total lokasi yang kesimpulan hasilnya berlaku untuk populasi ini. Sampel ialah sebagian populasi yang diambil dengan teknik atau metode tertentu yang dapat mewakili karakter populasi. Observasi dilakukan atau diamati pada unit ini, dan kesimpulannya akan digeneralisasikan untuk populasi. Cara atau metode dalam penentuan atau pengambilan sampel disebut sampling. Keuntungan kegunaan sampling ialah keakuratannya untuk menerapkan berbagai metode statistik populasi jika sampel mewakili populasi secara keseluruhan. Sampling digunakan dengan beberapa alasan, antara lain dapat sulit. Oleh karena itu, strategi sampling yang tepat dapat dipilih untuk mendapatkan sampel yang
representatif atau mewakili karakter-karakter populasi, sehingga statistik yang digunakan akan valid dan dapat digenerasikan untuk populasi. Setiap penelitian ekologi pertama-tama harus menjawab hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan utama penelitian. Yang kedua, pertanyaan umum yang akan dijawab melalui kegiatan penelitian. Yang ketiga, hipotesis untuk utama yang akan diuji. Dalam katanya, dengan uji suatu hipotesis, penelitian harus menyusun desain eksperimen yang cocok dan metode sampling yang akan dilakukan. Membuat referensi, mendevelopkan eksperimen yang didesain dengan uji statistik. Harus difahami bahwa terdapat banyak desain eksperimen dan desain sampling, sehingga peneliti harus memilihnya sesuai dengan tujuan penelitian. Dua jenis data yang biasanya dikumpulkan dalam penelitian ekologi ialah data fisikokimia dan data biologis. Data fisikokimia meliputi informasi yang berkaitan dengan karakteristik fisik dan kimia suatu sistem. Tipe informasi ini dikumpulkan bergantung pada luasnya sistem yang diteliti dan tujuan penelitiannya. Beberapa data fisikokimia yang dikumpulkan dalam penelitian ekologi ikan laut misalnya antara lain kedalaman air laut, jenis substrat, tingkat kecerahan air, dan lain-lain. Data biologis mencakup informasi spesifik biodata yang menjadi fokus penelitian dalam sistem tersebut. Contohnya diversitas spesies, estimasi berat, panjang dan umur hewan, dan lainnya. Tipe sampling. Biasanya tipe sampling ini dibedakan menjadi 3, yaitu sampling acak, sistematis, dan bertingkat. Walaupun kadang-kadang ditambah tipe keempat, yaitu sampling purposive. Yang pertama, acak atau random. Pada teknik sampling acak ini biasanya sangat rendah karena tidak ada subjektivitas peneliti dalam menentukan sampel. Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel melalui teknik penggunaan nomor acak atau yang paling sederhana dengan sistem pengundi. Sampling acak dibedakan menjadi 3, yaitu sampling titik acak, sampling garis acak, dan sampling area acak. Lalu yang kedua, sistematis. Sampel dipilih dalam suatu acara yang sistematis atau reguler. Misalnya titik sampel diambil setiap 2 meter sepanjang garis transect. Dapat juga bila berkaitan dengan waktu atau skala temporal, sampel diambil setiap setengah jam, setiap 24 jam, dan sebagainya. Sampel dapat juga ditentukan menurut urutan secara reguler. Teknik ini memiliki keuntungan yaitu lebih terarah karena keseluruhan lokasi akan terwakili. Plot yang terbentuk bukanlah bersifat kadang-kadang tetapi selalu pada interval tertentu dan dapat mengcover seluruh luasan area penelitian lebih mudah daripada sampling acak. Sampling sistematis dibedakan menjadi 3, yaitu sampling titik sistematis, sampling garis sistematis, dan sampling area sistematis. Lalu ada yang bertingkat. Teknik sampling ini digunakan jika populasi utama atau kerangka sampling tersusun atas bagian-bagian lebih kecil ukurannya. Masing-masing bagian ini akan diambil sebagai sampel secara proporsional menurut ukuran. Sampling dilakukan secara bertingkat sehingga dapat mewakili secara benar untuk keseluruhan populasi. Memiliki keuntungan juga yaitu dapat menggunakan baik sampling acak maupun sistematis dengan teknik titik, garis maupun area. Jika proporsi setiap bagian diketahui, maka hasilnya dapat merepresentasikan keseluruhan karakteristik populasi. Sangat fleksibel dalam penerapannya dan dapat digunakan untuk berbagai kondisi geografis. Sampling bertingkat juga dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama sampling acak bertingkat, sampling sistematis bertingkat, lalu populasi bertujuan. Sampling tipe ini juga atau purposive, sampling ini tidak didasarkan pada pertimbangan setiap yang disajikan pada tipe sampling di atas. Penelitian mengambil sampel didasarkan pada pertimbangan subjektif dengan tujuan tertentu. Lalu ukuran sampel. Semakin besar ukuran sampel, maka penelitian akan semakin baik karena lebih mempresentasikan karakteristik populasi keseluruhan. Yang diperhatikan juga perlu diperhatikan antara lain keterbatasan waktu, tenaga, peralatan, dan sebagainya. Banyak metode penentuan ukuran sampel yang dapat digunakan dari sederhana sampai yang kompleks. Salah satu metode yang sederhana yaitu menggunakan plotting atau running mean. Lalu ada pengumpulan data. Pada saat pengumpulan data untuk setiap penelitian ekologi, hal yang sangat penting dipertimbangkan adalah ketepatan.
atau keakuratan data. Lalu ada analisis data. Penelitian ekologi dapat menghasilkan data yang kualitatif, tetapi dapat juga menghasilkan data yang kuantitatif. Data-data yang dihasilkan biasanya dianalisis secara deskriptif. Lalu ada contoh teknik pengambilan sampel ekologi hewan. Metode penelitian ekologi hewan yang digunakan tergantung kepada jenis hewan yang akan diteliti serta tujuan dari penelitian. Beberapa teknik pengambilan sampel untuk filum Arthropoda adalah sebagai berikut. 1. Perangkap sumuran. Metode ini sangat umum digunakan untuk penelitian fauna tanah. Namun juga dapat untuk mempelajari ekologi fauna dengan membandingkan antara habitat satu dengan yang lainnya. Lalu ada jaring ayun. Jaring ayun digunakan untuk menganalisis fauna yang terdapat di atas tajuk vegetasi. Jaring berbentuk kerucut dengan kedalaman 60 cm, diameter 300-340 cm, dan panjang tongkat jaring disesuaikan dengan tinggi tanaman. Lalu yang ketiga, koleksi tangan di permukaan tanah. Hal ini melibatkan pengumpulan sampel hewan dari permukaan tanah hingga setinggi lutut. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan fauna yang ditemukan terlihat di tanah, sampah, kayu busuk, batu, dan lain-lain. Lalu ada koleksi tangan di udara. Koleksi ini melibatkan pengumpulan sampel fauna dari tingkat lutut hingga jangkauan tangan. Digunakan untuk koleksi laba-laba, pempet jaring, dan hidup bebas daunan dan batang hidup atau kayu mati, semak, dan lain-lain. Lalu ada menggedor vegetasi. Metode ini digunakan untuk menganalisis fauna yang hidup di semak dan pohon. Lalu ada koleksi pada serasah, yaitu metode ini digunakan untuk menganalisis fauna yang hidup pada serasah seperti laba-laba dan serangga tanah. Lalu ada nampan kuning. Metode ini digunakan untuk menganalisis fauna yang aktif di permukaan tanah dan tertarik dengan warna kuning. Lalu ada perangkap penyedot. Metode ini menganalisis laba-laba dan serangga yang menyebar melalui udara sekitar vegetasi. Lalu ada perangkat lampu. Metode ini digunakan untuk menganalisis fauna yang aktif di malam hari seperti serangga. Perangkap ini digunakan untuk menganalisis serangga yang respon terhadap cahaya pada malam hari. Ada pengambilan contoh tanah. Dan serasa bertujuan untuk pelajari fauna yang hidupnya dalam tanah. Arthropoda dipisahkan dari contoh tanah dengan menggunakan modifikasi corong berlese. Modifikasi corong ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dan lokasi. Corong berlese dibuat didasarkan pada perilaku fauna tanah yang akan masuk ke bagian yang lebih dalam apabila terjadi peningkatan suhu di permukaan tanah. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada bab 7 ini yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ekologi hewan di buku ini ialah teknik sampling. Teknik sampling ini ialah sebagian populasi yang diambil dengan teknik atau metode tertentu yang dapat mewakili karakter populasi. Teknik sampling juga digunakan karena dapat menghemat waktu, energi, pekerja, peralatan, akses terhadap setiap individu populasi yang sulit. Terima kasih. Sekian pembacaan buku tentang ekologi hewan. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.